Kenapa kita harus lebih aware tentang isu publik dan krisis di hari ini? Karena yang pertama teman-teman, krisis tidak lagi dimulai di lapangan, tetapi di layar, di handphone yang kita pegang setiap hari. Hari ini, viralitas bisa muncul akibat satu postingan random, satu video viral, dan satu utas yang tidak ada konteksnya. Jika pada acara tradisional atau sebelum era digital, penyebaran informasi terbatas pada suatu kejadian di lapangan, penyebaran informasinya lambat. Sedangkan pada era digital sekarang, penyebaran informasi cepat sekali karena internet, digital, dan handphone yang kita pegang sehari-hari. Dampaknya bisa global, karena opini bisa lebih cepat daripada fakta, emosi bisa lebih cepat daripada klarifikasi, dan viralitas seringkali lebih kuat daripada fakta. Sekarang informasi tanpa konteks bisa menyebar sangat luas. Akibatnya apa? Kepanikan meningkat, reputasi runtuh, konflik sosial membesar. Pada masa saat ini, arus informasi sudah mulai kehilangan kendali institusional. Karena pada era tradisional, arus informasi lebih terpusat. Sedangkan pada era digital, lebih terdesentralisasi. Atau informasi sekarang sudah gampang sekali meluas ke masyarakat. Dan pada era tradisional, kontrol media hanya di beberapa media dominan saja. Sedangkan pada era digital, semua orang bisa menjadi media karena semua orang sekarang sudah memegang handphone. Dan pada era tradisional, kecepatan penyebaran informasi itu lambat. Sedangkan di era digital, viral dalam hitungan menit, yang artinya informasi gampang sekali menyebar ke berbagai kalangan masyarakat. Apalagi internet sekarang sudah 5G. Internet sekarang sudah sangat cepat. Dan filter informasi pada era tradisional cukup ketat. Ada beberapa pihak yang menyaring informasi dan penjaga informasi agar informasi tersebut bisa menyebar dengan terjaga. Sedangkan di era digital, algoritma menggantikan gatekeeper. Algoritma hanya mengatur informasi yang diterima oleh masyarakat tergantung dari konten yang sering ia lihat. Baik, sekarang kita masuk ke slide anatomi krisis digital. Di era digital sekarang, krisis bisa menyebar sangat cepat karena media sosial membuat semua orang ikut terlibat. Ada beberapa karakteristik yang membuat krisis digital itu berbeda. Yang pertama, real time. Artinya, krisis berkembang sangat cepat tanpa jeda. Kalau dulu informasi butuh waktu lama untuk menyebar, sekarang cukup hitungan menit sudah viral di media sosial. Contohnya, misalnya ada video pelayanan publik yang dianggap buruk. Baru beberapa menit, pasti video tersebut sudah ramai untuk dibahas. Yang kedua ada borderless. Artinya, informasi tidak punya batas wilayah. Sekali posting, informasi bisa dilihat orang dari kota lain bahkan dari negara lain. Contohnya, isu yang viral di Indonesia bisa langsung dibahas oleh media dari luar negeri. Yang ketiga, ada emotional amplification, yang artinya konten yang memancing emosi seperti marah, takut, atau sedih biasanya lebih cepat menyebar dibanding informasi biasa. Karena orang cenderung langsung share sesuatu yang bikin emosi tanpa cek fakta terlebih dahulu. Yang keempat, ada permanent footprint, yang artinya jejak digital sulit dihapus. Walaupun postingan sudah dihapus, biasanya masih ada screenshot atau repost. Jadi, kesalahan komunikasi di internet bisa terus-menerus diingat oleh publik. Yang kelima ada public participation. Dalam krisis ini, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi ikut membentuk opini dan narasi. Lewat komentar, repost, tweet, atau hashtag, publik bisa mempengaruhi arah pembahasan. Jadi, dalam krisis digital, organisasi atau pemerintah tidak lagi sepenuhnya mengontrol komunikasi, karena penyebaran informasi berlangsung cepat, luas, emosional, dan melibatkan publik. Selanjutnya, kita masuk ke slide membedah informasi menyesatkan, peran niat jahat. Yang dimana slide ini membahas perbedaan antara misinformasi dan disinformasi. Yang pertama ada misinformasi.
Misinformasi adalah informasi salah yang disebarkan tanpa niat jahat. Contohnya, misalnya seseorang meng-share berita hoaks karena dia mengira informasi tersebut benar. Yang kedua ada disinformasi. Disinformasi ini adalah informasi salah yang memang sengaja dibuat untuk menyesatkan publik. Contohnya, misalnya sebuah berita palsu dibuat untuk menjatuhkan pihak tertentu atau memancing kepanikan. Mengapa cepat menyebar? Karena disinformasi sengaja dirancang untuk memancing emosi seperti marah, takut, atau panik. Selain itu, algoritma juga sering memperkuat konten yang ramai interaksi. Makanya, berita provokatif sering lebih cepat viral dibanding klarifikasi. Karena itulah, literasi digital penting supaya kita tidak langsung percaya, tetapi membiasakan cek fakta sebelum membagikan informasi. Teman semua, melanjutkan pembahasan teman saya sebelumnya, saya akan membahas tentang efek domino disinformasi. Dalam konteks kritis, hoax bisa jauh lebih berbahaya daripada krisis itu sendiri, karena hoax menciptakan kepanikan publik, polarisasi konflik, penurunan kepercayaan, dan delegitimasi institusi. Inilah yang disebut dengan efek domino dari disinformasi. Baik, pada slide ke-8 ini saya akan menjelaskan bagaimana algoritma itu membentuk opini kita di ruang digital. Jadi pada dasarnya informasi yang kita terima di media sosial itu bersifat netral karena telah disaring oleh algoritma berdasarkan aktivitas kita, seperti apa yang sering kita klik, tonton, atau sukai. Jadi hal ini itu menimbulkan yang namanya fenomena yang disebut echo chamber. Jadi echo chamber itu merupakan kondisi di mana seseorang hanya terekspos pada pandangan yang sejalan dengan dirinya. Selain itu terdapat juga filter bubble, yaitu situasi ketika pengguna terisolasi dengan sudut pandang yang berbeda. Sehingga akibatnya itu individu menjadi kurang terbuka terhadap informasi baru yang memicu polarisasi sosial yang merupakan kondisi di mana masyarakat semakin terpecah dan sulit untuk berdialog secara sehat. Slide 9 ini menjelaskan mengenai dinamika krisis informasi di era digital. Jadi menunjukkan bahwa viralitas digital yang didorong oleh kecepatan penyebaran informasi ditambah dengan amplifikasi algoritma serta adanya disinformasi dapat berujung pada delegitimasi institusi. Yang artinya itu ketika informasi yang belum tentu benar menyebar luas dan diperkuat oleh algoritma sehingga hal tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi seperti pemerintah maupun media. Jadi oleh karena itu literasi menjadi sangat penting. Kita tidak hanya dituntut untuk mampu menggunakan teknologi tetapi juga harus mampu memahami, mengevaluasi, bahkan memverifikasi informasi secara kritis dan juga etis. Aku bakal mendefinisikan ulang tentang literasi digital. Literasi digital bukan sekedar kemampuan menggunakan teknologi. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memverifikasi, serta menggunakan informasi secara kritis dan etis. Itulah yang dinamakan literasi digital. Teman-teman, sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling aplikatif, yaitu bagaimana sih cara kita menjaga diri dari banjir informasi yang seringkali terjadi setiap hari di kehidupan kita. Kita memerlukan apa yang disebut sebagai multi-layered filter system atau perisai kognitif. Bayangkan perisai ini sebagai 4 lapis penyaring di pikiran kita. Dan apa saja itu? Yang pertama adalah critical thinking, yaitu kemampuan mendasar untuk menganalisis informasi dan membedakan mana yang fakta dan mana juga yang sekedar opini. Yang kedua adalah verification skill, yaitu sikap proaktif kita untuk selalu memeriksa kebenaran fakta sebelum percaya ataupun menyebarkan. Dan lapisan ketiga yaitu digital ethics, yaitu kebijaksanaan kita dalam berinteraksi agar tidak mudah terprovokasi oleh konten yang memancing emosi. Dan lapisan terakhir
information awareness, yaitu pemahaman mendalam kita mengenai bagaimana informasi dibentuk dan resiko di balik framing media. Dengan menerapkan 4 filter ini, kita bisa bertransformasi menjadi masyarakat yang literat digital, yang tidak mudah panik, tidak gampang terprovokasi, dan tidak bisa dimanipulasi. Setelah kita tahu cara memproteksi diri, bagaimana intuisi atau kita sendiri harus berkomunikasi saat terjadi krisis. Nah, di slide ini kita bisa melihat mesin kepercayaan dengan 5 prinsip komunikasi krisis. Dan agar trust atau kepercayaan tetap terjaga, komunikasi harus yang pertama akurat. Karena informasi salah akan memperburuk situasi. Jadi informasi yang kita berikan haruslah selalu akurat. Yang kedua, transparan, agar publik bisa mendapatkan kejelasan dan kejujuran. Yang ketiga, empatik, dengan menunjukkan kepedulian-kepedulian nyata saat kita berkomunikasi. Yang keempat, cepat, karena keterlambatan hanya akan menciptakan ruang bagi spekulasi. Yang terakhir, konsisten, karena pesan yang berubah-ubah akan menghancurkan kepercayaan. Ingat, di era digital ini, kecepatan komunikasi kita sedang berpacu dengan kualitas informasi itu sendiri. Nah, di slide ini kita bisa melihat bagaimana sebuah krisis kesehatan nyata seperti pandemi COVID-19 berkembang menjadi infodemi. Infodemi merupakan banjir informasi yang berlebihan, yang membingungkan, bahkan banyak juga yang salah. Di era digital sekarang, informasi menyebar sangat cepat melalui media sosial, melalui grup chat, ataupun platform online lainnya. Akibat dari infodemi ini, banyak muncul dampak sosial. Yang pertama itu panic buying. Masyarakat membeli barang secara berlebihan karena takut terhadap informasi yang belum tentu benar. Yang kedua, itu munculnya distrust terhadap pemerintah atau menurunnya kepercayaan masyarakat karena banyaknya informasi yang saling bertentangan. Yang ketiga, itu terjadinya konflik sosial akibat perbedaan opini, kemudian adanya provokasi, dan juga penyebaran hoax-hoax di masyarakat. Dari kasus ini, kita bisa memahami bahwa krisis informasi itu memiliki kekuatan besar untuk memperparah krisis nyata. Oleh karena itu, literasi digital sangat penting agar masyarakat mampu memilah informasi secara kritis dan gak mudah terpengaruh oleh disinformasi. Kemudian untuk slide selanjutnya, protokol navigasi krisis digital, yaitu langkah-langkah yang dapat dilakukan agar kita lebih bijak lagi dalam menghadapi arus informasi digital. Langkah pertama itu adalah saring sebelum sharing. Artinya kita harus memverifikasi informasi terlebih dahulu sebelum membagikannya ke orang-orang lain. Yang kedua itu cek sumber informasi. Pastikan informasi ini berasal dari media atau sumber yang terpercaya dan juga kredibilitasnya tinggi. Yang ketiga itu periksa konteks. Kita perlu waspada nih terhadap berita atau foto lama yang diangkat kembali tanpa konteks yang jelas sehingga mungkin dapat menyesatkan publik. Dan yang keempat itu mengendalikan emosi. Banyak hoax sengaja dibuat untuk memancing rasa takut kita, rasa marah kita, atau rasa panik kita. Karena itu kita gak boleh langsung terpancing secara emosional. Dan yang terakhir itu edukasi lingkungan. Literasi digital itu nggak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga perlu menjadi tanggung jawab bersama dengan saling mengingatkan dan juga mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Nah, dengan menerapkan protokol-protokol ini, masyarakat dapat lebih kritis, bertanggung jawab, dan tidak mudah terjebak dalam penyebaran hoax maupun disinformasi. Publik sebagai variable utama di zaman sekarang, semua orang itu bisa menjadi penyebar informasi. Lewat media sosial, berita yang menyebar sangat cepat hanya dalam hitungan detik. Tapi di sini masalahnya tidak semua informasi itu benar. Banyak hoax, fitnah, dan provokasi yang ikut tersebar di internet. Karena itu, masyarakat punya peran penting sebagai variable utama atau benteng pertama untuk melawan disinformasi. Maksudnya, di sini kita harus lebih bijak sebelum percaya atau menyebarkan informasi. Negara atau pemerintah memang punya sistem untuk menangani hoax. Tapi penyebaran informasi di media sosial itu terlalu cepat untuk dikendalikan sepenuhnya. Maka dari itu, kesadaran masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Salah satu cara untuk melindungi diri adalah dengan meningkatkan literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, mengecek, dan memilah informasi dengan benar. Contohnya, saat menerima berita viral di WhatsApp atau TikTok, kita tuh jangan langsung percaya. Kita harus cek sumbernya dulu, cari informasi pembanding, memastikan berita tersebut benar atau tidak. Membangun ketahanan sosial. Ketahanan sosial adalah kemampuan masyarakat untuk tetap kuat
tenang, dan tidak mudah terpecah walaupun pengaruh negatif itu banyak. Di era digital, orang yang kurang memiliki literasi informasi biasanya lebih mudah terpengaruh berita palsu, provokasi, bahkan ujaran kebencian. Akibatnya bisa munculnya konflik dan perpecahan di masyarakat. Karena itu, menjaga stabilitas sosial bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas seluruh masyarakat. Cara membangun ketahanan sosial itu bisa mulai dari sederhana, teman-teman. Seperti tidak mudah percaya berita viral, berpikir kritis, dan menggunakan media sosial dengan bijak. Kalau masyarakat bisa lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, maka persatuan dan keamanan sosial juga akan lebih terjaga. Kesimpulannya, di era digital, masyarakat memiliki peran penting dan menjaga ruang informasi agar tetap aman dan sehat. Dengan literasi digital dan sikap kritis, kita bisa membantu mengurangi penyebaran hoaks serta menjaga ketahanan sosial di lingkungan sekitar.